Oke guys, kembali lagi di Pak Coy. Ya, kali ini dengan saya Kelvin dan partner saya Lieni. Hari ini kita akan membahas apa nih, Ci? Hari ini kita akan bahas topik yang sebenarnya mungkin bakalan umum untuk dibahas, tapi mungkin orang memilih untuk tidak membahas. Asik. Karena Iya, kan iya, kayak menarik. takutnya canggung gitu. Kita akan bahas tentang kedukaan. Ya, dan tidak lupa kita hari ini ditemani oleh Pendeta Kesha. Hai. Oke. Kak Kesha, apa Tentang kabar, Kak? grieving ya? Baik. Tentang grieving. Kalian apa kabar? Baik juga. Baik juga sih. Tapi kayaknya Indonesia saat ini sedang grieving gak Oh sih? iya, kayaknya grieving nasional ya. Iya. Oke. So guys, tentang grieving, apa yang mau kita bicara ini? Mungkin dimulai dari tentang apa ya, grieving sendiri itu apa sih, Kak? Sepertinya orang akan selalu mengaitkan grieving dengan kematian. Padahal menurutku grieving itu nggak melulu tentang orang yang meninggal. Ya, bisa perpisahan. Iya. Bisa sesuatu yang kita lepas dengan sengaja ataupun tidak kan gitu ya. Dengan barang, dengan binatang kita juga bisa berduka. Grieving itu kan berduka ya dalam kedukaan. Ya bisa. Tapi bisa nggak kalau misalkan ada yang mengartikan bahwa grieving itu artinya sudah tidak ada harapan? At the moment mungkin terasa begitu. At the moment. Dan mungkin for waktu periode tertentu mungkin terasa seperti itu. Itulah kenapa makanya sampai jadi berduka. Tapi setelah dijalani dengan jujur apa adanya dan diolah dengan baik, justru grieving akan jadi tanah yang subur untuk pertumbuhan kita secara spiritual, secara mentally, secara kognitif juga bisa. Ya sih menurutku itu sih. Tapi padahal kalau dipikir-pikir kita tuh di Alkitab banyak ditenangkan sama ayat-ayat yang kayak kita tuh jangan berduka, berbahagialah orang yang berduka gitu-gitu. Tapi sebenarnya kita sebagai orang Kristen itu udah ditegur seperti itu, apakah masih tetap boleh berduka? Oke, ayat itu berbicara soal izin untuk berduka malah. Berbagilah orang yang berduka tuh bukan berarti kamu gak boleh berduka ya. Enggak, justru itu izin. Justru itu kemerdekaan untuk berduka sejujur mungkin gitu. Take your time. Tetapi di dalam Alkitab ini mau mengatakan bahwa ada harapan gitu. Jadi kita tetap masih boleh berduka. Boleh kan? dong, kita Apalagi manusia biasa manusia kan. Iya dong, Yesus saja berduka kehilangan Lazarus. Oke. Gitu. Sama kayak ini ya, kayak ada satu ayat Alkitab juga yang jika ada temanmu yang sedih, maka Menangislah bersamanya. Iya. Paulus juga mengabarkan Injil kan, mengatakan kalau sama orang menangis ya kamu ikut menangis. Berempatilah. Sama orang tertawa ya kamu tertawa gitu. Tapi sebenarnya yang canggung itu ketika kita mau berduka bersama dengan orang yang sedang berduka. Karena di satu sisi mungkin kita tidak berdiri di sepatunya mereka gitu kan. Jadi kita nggak tahu seberapa berdukanya mereka, tapi kita juga mau tetap bersimpati, berempati gitu. Jadi kalau misalkan aku mikirnya, gimana sih Kak cara kita meresponi orang yang sedang berduka itu? Oke. Menurutku gini, yang paling ini perlu latihan ya. Respon yang tepat itu butuh latihan. Dan jangan berkecil hati kalau responmu gak tepat pada saat itu. Gak apa-apa, ini namanya latihan gitu ya. Tapi cara melatih diri yang baik untuk merespon dengan baik orang yang berduka adalah, kalau kita di posisinya, pikirkanlah kita mau diapain. Kalau kita di posisinya, bagi kita yang belum merasakan, bayangkan. Bagi kita yang sudah merasakan, kita akan lebih mudah. Biasanya bagi orang yang baru gitu ya, baru berduka banget, lukanya masih basah, sangat baru, biasanya kebanyakan orang nggak pingin dinasehatin gitu. Cuman ada yang pingin dipeluk, ada yang dibiarin aja nangis. Pokoknya jangan hentikan aku nangis. Kalau itu nggak mengancam jiwaku, kamu stay di situ aja gitu ya. Jadi ya kayak gitu sih. Jadi kebanyakan sih orang yang baru berduka gak pengen dinasihatin, gak pengen
mendengar, bukan nggak pingin tuh kan, bukan berarti mereka benci ya, bukan. Tapi saat itu mereka lagi nggak butuh. Mungkin one day setelah fase yang terberat ini, kan kedukaan tuh punya fase-fase ya. Mungkin baru make sense ke mereka nyampe gitu. Nah biasanya kalau orang baru berduka, lalu dia akan misalnya, lately aku baru nemenin gitu ya, aku salah apa sama Tuhan gitu. Jangan buru-buru jawab, kamu gak salah gitu. Jangan buru-buru jawab. Jangan terpancing untuk menjawab sesuatu yang sebenarnya secara jujur kamu juga gak bisa jawab. Nah biasanya kalau orang udah ngomong gitu, aku akan bilang, andai aku tahu jawabannya, pasti akan aku jawab untukmu gitu. Tapi aku juga gak tahu. Kejujuran kita sebenarnya menolong dia. Gitu. Nah, selama fase latihan Kak Kesha nih, kan pasti kan Kak Kesha juga perlu latihan kan? Ya betul. Melihat betul. Kondisi, melihat ini. Pernah nggak sih kayak, aduh, kayaknya aku salah nih. Pernah lah. Itu boleh diceritain nggak sih Kak? Aku masih salah. Artinya adalah lately juga aku salah. Ketika salah tuh dalam arti namanya orang mencoba ya. Jadi it's okay salah itu nggak apa-apa, asal diperbaiki. Misalnya ketika aku ngomong, ketika dia marah gitu ya, nyalain diri sendiri misalnya gitu ya. Aku tahu seharusnya aku nggak usah langsung ngomong enggak, ini bukan salahmu gitu ya. Ya itu nggak akan masuk ke dia gitu. Jadi rejection. Jadi menurutku kalau udah dia misalnya mengatakan ini salahku ya mungkin dia butuh dipegang tangannya, butuh dipeluk, butuh disayang sebenarnya. Kadang orang untuk mengcounter atau untuk menolong orang lain, kita nggak selalu harus butuh verbal. Ya gitu, itu sangat situasional sih memang. Treatmentnya beda satu orang ke orang lain, satu kedukaan ke kedukaan lain. Kalau ngelihat treatmentnya masing-masing orang kan beda-beda. Betul. Itu bisa dilihat dari sifat orangnya secara langsung, atau kita yang harus hafal sih, nih orang tuh kemarin-kemarin kayaknya gini sifatnya. Itu harus kita hafal atau memang bisa dilihat? Oke, ini menarik pertanyaanmu nih. Menurutku satu hal yang penting soal kedukaan yang beda-beda treatmentnya adalah soal kedekatan. Kedekatannya kan orang beda-beda ya pasti ya. Kalau kamu merasa sudah sangat dekat padanya, maka kamu akan bisa masuk lebih dalam. Kalau belum terlalu dekat, maka kita akan susah masuk lebih dalam. Nah, in case kalau sudah dekat, kamu akan bisa misalnya secara fisik, kalau ini laki-laki ke laki-laki atau perempuan ke perempuan, kamu akan lebih bebas untuk menyentuh tangannya, memeluk dia, atau nawarin besok kita ketemu lagi ya, atau misalnya kamu memastikan hal-hal yang sangat privat, misalnya udah ada orang di rumah belum. Nah kadang-kadang hal yang sering miss menemani orang duka tuh, jangan kita yang gak berduka menemani orang berduka, jangan hanya fokus pada kesedihannya, fokus pada kebutuhan badaniahnya. Karena orang berduka tuh kayak rutinitas makan, minum, mandi, itu tuh langsung buyar semua gitu loh. Jadi biasanya yang aku lakukan adalah kalau udah sangat dekat, aku akan memastikan di rumah ada orang. Kamu mau makan apa? Tak ambilin minum ya. Jangan ditawarin, kasih aja, tak ambilin minum ya. Nanti tak anterin makan ya gitu. Karena kalau baru berduka tuh ya itu, tidur, mandi, makan, bangun dari tidur pun susah. Nah, jadi salah satu tips adalah coba lihat kebutuhan badaniahnya. Berarti kita nggak usah nawarin, tapi kayak langsung aja aku ambilin gitu. Iya, aku ambilin minum ya gitu. Jadi jangan cuma di chat aja. Di chat itu baik juga sih kalau nggak memungkinkan datang misalnya gitu ya. Aku di luar kota, aku kirim ya nasi uduk buat kamu. Gitu tapi kan tetap ada actionnya. Iya, oh iya betul. Bukan hanya udah makan belum nih, ya, gitu kan. Udah makan belum? Jalan-jalan. Lagi hits ya. Gitu. Action speaks louder. Iya betul. Tapi tadi Kak Kesha bilang berduka itu ada fase-fasenya ya Kak. Kalau boleh tahu sebenarnya fasenya apa aja sih Kak? Sebenarnya yang paling sangat awam itu, apalagi teori ini sudah sangat banyak dibahas di sosmed ya gitu. Yaitu 5 stage of grief. Sekarang tambah 6 gitu ya. Jadi pertama itu ada, aku kombinasinya lupa ya. mungkin teman-teman bisa lebih lebih tahu. Jadi ada anger, ada bargaining, ada depression. Anger, bargaining, depression,
terus ada acceptance, sama satu lagi apa gitu aku lupa. Sorry, aku kayaknya agak missing poin ya. Tapi yang paling terakhir ini adalah finding meaning. Jadi finding meaning ini teori yang dimunculkan dari si murid yang gurunya ini bikin 5 stage of grief. Nah, muridnya bikin satu lagi untuk nambahin. Kita nggak boleh hanya berhenti di acceptance, tapi juga finding meaning. Kita menemukan makna. Tapi biasanya kalau untuk menemukan makna itu, orang tuh cenderung melihat kedukaan kayak menyalahkan yang di atas, ya kan. Cenderungnya kayak, ini kenapa kejadian di aku? Why God? Why? Gitu. Tapi kayak sebenarnya meaning sendiri tuh bisa diartikan bukan cuman menyalahkan Tuhan aja gak sih, Kak? Tapi juga benar-benar mencari tahu Tuhan tuh mau apa dari balik kejadian itu. Iya. Tapi orang untuk sampai Tuhan mau apa tuh kadang-kadang mesti melewati hal-hal yang dengan jujur harus diakui. Dia marah. Sebenarnya gini loh, marah pada Tuhan itu bukan marah yang Tuhan tuh baik banget karena dia tahu kemarahan kita ya. Kemarahan kita tuh bukan membenci dia, bukan. Kayak anak yang kemana lagi aku bisa ngomong perasaanku gitu ya. Ya ke bapakku kan gitu. Jadi marah karena cinta sebenarnya. Orang berduka tuh sebenarnya marah karena dia mencintai orang yang telah pergi. Dan gak mungkin Tuhan marah sama orang yang sedih dan cinta tapi ekspresinya marah gitu. Menurutku kok Tuhan gak se-cheesy itu ya gitu ya. Dia kan tahu bahwa anakku ini sedang marah karena dia sangat mencintai orang yang telah pergi gitu. Dan kemarahan seperti itu adalah kemarahan yang genuine, yang otentik, yang jujur. Dia bukan membenci Tuhan Tuhan adalah penjahat, enggak. Justru dia karena dia tahu bahwa Tuhan tahu hatinya, dia bisa marah dengan bebas. Gitu. Dan sampai finding meaning, syarat utama dari finding meaning entah dalam grieving atau apapun adalah jujur. Makin gak jujur kamu gak akan menemukan makna, wes toh. Jujur aja. Gitu. Jujur aja bahwa sebagai orang beriman kamu gak selalu bisa bersyukur, kamu gak bisa selalu bersuka cita, tapi kamu tahu bahwa ketika aku marah pun pasti ada sesuatu di balik ini dan aku mau mencari itu gitu. Berarti kayak case-nya tuh kita gak boleh jadi seseorang yang toxic positivity gak sih, Kak? Iya, satu sisi iya. Ya jujur aja. Pernah gak ada kasus yang secara Kak Kesha pernah bimbing gitu, dia selalu tetap aja nih udah dipancing selalu untuk cari karena ini apa gitu, karena ini apa, tapi tetap aja disangkal sama dia gitu, pernah? Iya, fase denial memang. Biasanya fase denial, aku ulang lagi ya. Jadi yang pertama denial, yang kedua anger, yang ketiga bargaining, yang keempat depression, yang kelima acceptance, yang aku tambahin adalah finding meaning. Biasanya memang antara denial dan anger itu adalah dua fase pertama yang sulit. Teori ini mengatakan 5 stages of grief ini kurang lebih biasanya kalau dalam biasanya sebenarnya teori ini kan bukan untuk kedukaan secara langsung. Ini tuh sebenarnya untuk orang yang bahkan sudah baru mau meninggal karena dia berada di terminal illness gitu loh. Berada di sakit yang berat, dia harus menerima itu, tapi akan ada denial kayak gitu-gitu. Tapi ternyata bisa digunakan untuk kedukaan. Biasanya denial and anger itu 2 step awal yang memang akan lama. Dan dalam teori ini dikatakan kurang lebih 5 step ini tuh dialami orang selama 2 tahun. Jadi 2 tahun baru mereka akan bisa finding meaning. Tapi namanya manusia ya, kan gak bisa dikalkulasi ya. Ada orang yang berhenti di di denial 2 tahun ada. Ada orang yang sudah sampai di acceptance, lalu tiba-tiba hidup bagaimana, dia balik lagi ke denial juga ada. Jadi 5 stage of grief plus 1 ini bukan tangga, tapi lingkaran. Gitu. Dan sangat mungkin kalau orang udah finding meaning, tiba-tiba dia masuk ke depression juga bisa. Gitu. Berarti memang perlu untuk diri kitanya juga yang berjuang untuk betul. Ini ya, apa namanya? Pulih. Pulih ya, pulih. Betul.
Tapi nggak akan ada yang sia-sia kalau kita sudah menjalani dengan jujur, bahkan udah sampai finding meaning, terus tiba-tiba hidup berubah dan kita harus masuk ke denial lagi. Bukan berarti perjalanan kita yang udah finding meaning itu sia-sia, enggak. Kita memang masuk ke denial lagi, tapi denial yang nggak lebih parah daripada denial yang kemarin. Gitu. Tapi itu berarti apakah artinya pulih itu ada yang benar-benar 100% Kak? Nggak ada menurutku. Nggak ada ya? Karena kan siklusnya kan, kalau lingkaran berarti kan siklusnya kita bisa randomly tiba-tiba ke stage 5, stage 3 gitu. Kita kan berarti nggak bisa yang 100%, oh aku fine-fine aja sama masalah ini. Enggak. Apalagi kedukaan karena ditinggal meninggal ya. Itu nggak mungkin pulih. Tapi salah satu tanda pulih yang sehat itu adalah bertumbuh. Jadi kalau udah 10 tahun bahkan kamu ditinggal misalnya ya, kamu akan masih nangis lalu bertanya, kenapa ya aku masih nangis? Ya gak apa-apa dong. Nangis gak nangis itu bukan tanda bahwa kamu tuh udah pulih atau enggak. Tandanya adalah kamu bertumbuh gak dari tangisan itu sebenarnya. Gitu. Berarti bisa aja kalau kita udah di tahap finding meaning tiba-tiba denial juga bisa ya berarti. Bisa. Hidup tuh bisa sangat mengagetkan. Ya kan? Baru kehilangan ini, kehilangan seseorang yang dicintai, tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Wah, itu kan mau napas aja kayaknya bisa dikasih kesempatan napas gak sih gitu. Ya itu kan bisa balik lagi ke denial. Atau dia tetap stay di finding meaning juga bisa. Kalau finding meaning itu sebenarnya kita harus mencari artinya sendiri atau kita bisa konsultasi sama orang lain juga? Bisa dua cara itu, tergantung kebutuhan. Makin kamu kenal diri sendiri, makin kamu tahu bagaimana kamu mencari meaning itu. Gitu. Berkonsultasi bukan untuk tolong jawab ya maknanya ini, enggak. Orang itu menolong kamu untuk ayo cari sama-sama. Gitu. Kalau denial itu berarti sama trauma, itu sama nggak? Itu awal dari trauma. Awal dari trauma. Tapi denial tidak selalu bisa jadi trauma. Enggak selalu. Itu bisa jadi awal, tapi kalau itu disadari dengan cepat, ditolong gitu ya, itu nggak bisa nggak jadi trauma, bisa. Berarti mungkin kalau misalkan dia sedang berduka dan di fase denial for a long time, bisa nggak sampai di akhir hidupnya dia masih tetap di fase itu? Bisa. Mungkin dia sampai akhir tidak menemukan acceptance-nya itu loh. Bisa. Jadi itu yang menyebabkan trauma. Iya. Bisa. Sebenarnya semua itu tergantung keputusan kita. Kita mau nggak? Beratnya nggak apa-apa, sakitnya nggak apa-apa, diakui aja. Tapi mau aja, kita akan maju. Gitu aja sih. Banyak orang yang denialnya berhenti, berhenti di anger. Banyak sih. Gitu. Kalau dari Kak Kesha nih, ada nggak sih mungkin pengalaman dari Kak Kesha sendiri atau dari orang lain, kehilangan apa sih yang paling menyakitkan bagi Kak Kesha itu? Kehilangan yang paling menyakitkan ya kehilangan dua ibuku ya, ibu kandungku dan ibu sambungku. Itu dua kehilangan yang mengubah hidupku. Itu rasa sakitnya masih ada, tapi aku jauh lebih kuat dan bisa memaknai kehilangan lebih bermakna jadi sekarang. Itu dua kehilangan yang paling berat dalam hidupku. Berapa lama untuk Kak Kesha sampai di fase kuat itu? Berapa lama? Ini menarik, pertanyaan yang menarik. Kehilangan ibu kandungku itu kan usia 7. Aku mengalami, menurut aku, sepengenalanku dengan diriku sendiri, aku mengalami 2 kali kehilangan yang grievingku tuh tidak sengaja aku delay. Aku tunda tidak sengaja. Waktu aku kehilangan ibu kandungku 7 tahun, tentu tanpa bermaksud tidak baik, mungkin karena minimnya edukasi pada waktu itu. Orang-orang dewasa di sekitarku itu mengatakan bahwa ibuku tuh tidur. Banyak ya yang mendampingi anak-anak yang masih, mama tuh tidur, papa tuh tidur gitu. Konsep tidur itu kan akan bangun lagi. Lainnya gak bangun-bangun gitu ya. Nah aku tuh baru tahu dengan sadar bahwa mamaku tuh meninggal, ibu kandungku meninggal tuh usia aku mau masuk kuliah gitu.
Bukan nggak tahu ibuku meninggal, secara kognitif tahu aku gitu ya, tapi deep down inside itu aku kayak orang nggak sadar aja gitu. Masih ada denial. Mungkin ya. Baru di Fakultas Teologi lah, Duta Wacana, aku memulai proses mengolah grieving itu. Jadi aku nangis karena banyak sekali ilmu-ilmu atau mata kuliah yang berbicara tentang bagaimana kita berdamai dengan luka batin gitu ya. Itu baru aku grieving dengan sehat di situ sebenarnya, ditolong oleh konselor gitu ya. Itu. Yang kedua, kenapa aku katakan delay ibu sambungku, karena waktu ibu sambungku meninggal tuh kan aku lagi hamil. Kalau aku jatuh, grievingnya sangat jujur, aku takut kalau anakku nggak bisa bertahan pada waktu mau nggak mau aku harus mendelay kedukaanku supaya anakku bisa lahir dulu gitu ya. Nah, supaya papa juga bisa kuat gitu ya. Setelah anakku lahir, nah baru grievingnya dimulai. Gitu. Jadi sambil ngebesarin anak sambil grieving gitu. Berat pasti ya Kak ya. Berat sih, berat banget. Pernah juga berpikir sampai di titik dimana udahlah aku nyusul aja gitu ya, pernah saking beratnya karena kan 2 kali ya. Aku merasa itu kan bercandanya nggak lucu banget gitu. Kenapa 2 kali sih? Kenapa? Aku juga berada di posisi itu kok, itu posisi marah gitu ya. Aku tuh ngapain banget sih dalam hidup ini sampai harus menjalangin gini banget gitu. Tapi justru setelah aku finding meaning, 2 peristiwa besar itulah yang membentuk aku sekarang sampai hari ini. Gitu sih. Kalau boleh tahu nih Kak, itu kan fase yang bisa dibilang kita lagi kehilangan, di satu sisi juga lagi ngerawat anak nih Kak. Iya. Itu gimana cara ngontrol emosi? Apalagi kan kalau hamil biasanya kan betul. Hormonnya tuh gak seimbang, jadi kayak susah gak sih Kak? Tanpa perlu ada kejadian besar juga kehamilan itu sendiri. Ya, efeknya itu ke psikologis anakku. Dia sangat rewel, attachmentnya sangat besar dengan aku. Pasti ada ketika seorang ibu merasakan sesuatu yang sangat besar dan itu sedih, itu akan masuk ke bayinya. Memang begitu. Gitu. Jadi aku menerima bahwa ini akan ngefek ke anakku. Nggak apa-apa. Itu bukan salahku. Artinya adalah aku bersedih. Kalau aku kuat terus itu salah. Aku denial gitu. Aku kuat secara fisik sampai dia lahir dulu. Lalu aku mau grieving dengan jujur bersama anakku. Nggak apa-apa. Itu bukan kesalahan, itu bukan kelemahan. Aku yakini itu justru akan jadi kekuatan dia. Satu sisi attachmentnya sangat besar sehingga aku nggak bisa ngapa-ngapain kalau jauh dari dia gitu ya, dia juga begitu. Tapi satu sisi dia menjadi anak yang sangat peka pada orang lain. Nah itu yang aku lihat menjadi kekuatan dia dari tragedi yang aku alami gitu. Pernah nggak Kak Desya secara sengaja atau nggak sengaja nih nunjukin pas Kak Desya ini lagi sedih ya? Oh iya, aku jujur kok pada anak-anakku. Jujur dalam arti bukan semuanya keceritain, enggak. Tapi ketika itu nggak bisa kutahan, ya aku akan menangis. Aku akan nangis, aku akan mengatakan bahwa ibu ini bukan ibu yang selalu bisa baik, selalu bisa lembut. Enggak, ibu juga ibu yang nggak baik kadang. Dan ibu harus mengakui itu. Dan anak-anak harus melihat. Menurutku anak-anak itu membutuhkan orang tua yang jujur, bukan orang tua yang sempurna. Orang tua yang berbuat salah, tapi orang tua yang memperbaiki kesalahan. Itu sih. Tapi Kak, sebenarnya kenapa sih kedukaan itu selalu terasa menyakitkan? Karena cintanya besar. Kalau kamu berduka dan itu menghancurkan hidupmu misalnya, itu karena cintamu terlalu besar. Dan itu gak salah. Justru itu membuktikan bahwa sebegitulah gedenya cinta tuh ya gitu. Gak bisa kita tahan. Cinta tuh ya memang begitu. Kita berduka, hancur karena kita mencintai mereka. Gitu. Dan gak ada yang salah dalam cinta menurutku ya. Gitu. Kalau menurut Kak Desya,
Kak Kesha tuh di fase dari kedukaan sampai berhasil menerima itu panjang nggak? Oh panjang. Aku lebih dari 2 tahun lah. Lebih. Kalau ada orang yang bilang nih Kak, misal ada orang yang bilang fasenya kita sehat itu tergantung sama iman kita, itu satu sisi itu benar, aku nggak bilang itu truly salah, enggak. Tapi satu sisi hati-hati mengatakan begitu. Karena kalau kita tidak kritis pada kalimat itu, kita nanti ngejudge orang. Kalau ada orang yang masih berada di fase denial and anger, dia bilang, imanmu kurang besar. Ya tambah anger orang dibegitukan. Mending kamu keluar aja ya, daripada kamu ngomong begitu, aku gak butuh khotbahmu gitu. Satu sisi itu benar, satu sisi benar. Betul. Tapi hati-hati. Kayaknya katakan itu pada dirimu sendiri, jangan pada orang lain. kenapa kok bisa pengaruh sama iman kita? Gini, iman itu perjalanan. Iman itu bukan benda mati. Iman itu bertumbuh, makin kuat, makin lemah, makin dewasa, dan itu perjalanan. Sebenarnya kita dalam iman tuh nggak ada ukuran sih, sebenarnya menurutku ya. Oh kita nih udah kuat, setengah kuat, setengah mateng, gitu itu nggak ada ya. Iman itu perjalanan. Sepanjang kamu bertumbuh, dan bertumbuh itu kan beda-beda tiap orang, fasenya, waktunya, bentuknya, hasilnya, itu udah lebih dari cukup lah. Gitu. Karena buat aku beriman itu tentang siapa Tuhan buat kamu sekarang. Siapa Tuhan buat kamu dulu beda, lalu banyak pengalaman. Oke. Makanya kalau teman-teman lihat di akhir doaku, aku selalu bilang, Yesus sahabat kami yang sejati. Ya itulah imanku. Aku baru ada di fase dimana Yesus tuh, Tuhan itu sahabatku. Itu caraku beriman melalui yang sakit-sakit itu kemarin gitu. Tapi bisa nggak sih Kak, kalau misalnya ada nih teman kita mungkin ke gereja, tapi imannya juga nggak begitu kuat gitu loh. Nggak apa-apa. Dia berhasil melalui itu dengan cepat gitu. Melalui kedukaan maksudnya? Iya, melalui kedukaan itu dengan cepat. Dalam kedukaan sebenarnya nggak ada yang cepat, nggak ada yang lambat. Tapi kalau dia kalau dia ingin terlihat cepat, menurutku jangan sih. Itu akan makin lambat nanti malah. Ya jujur aja. Mungkin yang Mbok lihat itu adalah dia kesannya baik-baik aja. Padahal dia tidak. Iya, mungkin dia lagi bukan di fase, tapi kayak lebih ke memang sengaja menutupi perasaannya gitu gak sih Kak? Gak apa-apa ya, kalau memang dia mau memilih seperti itu. Itu baik gak sih Kak buat kita sendiri? Dan apakah orang lain juga gitu loh? Baik gak sih? Sebenarnya gak baik hanya buat dirinya sih. Gitu. Tapi kan kita nggak bisa ya bilang kamu tuh jangan membohongi dirimu sendiri, nggak bisa ya. Aku barusan mau ngomong gitu, berarti kita boleh nggak ngomong? Kita cukup nemenin aja. Nanti, walaupun kita tahu kalau misalkan dia tuh sebenarnya lagi membohongi dirinya. Nemenin, dan kalau di momen yang tepat, di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, kita bisa ngomong. Tergantung kedekatan ya, hati-hati. Kita bisa ngomong, kalau mau nangis gak apa-apa. Kamu boleh kok lemah. Jadi jangan, kamu bohong ya? Jangan gitu, orang jadi, siapa kamu gitu ya. Tapi kasih dia ruang yang aman untuk grieving. Kalau ada apa-apa kabarin ya, ya gitu-gitu. Itu kan lebih soft ya. Gitu. Kalau ada apa-apa kabarin ya Vin. Gitu. Kak, aku masih penasaran nih. Ada satu case nggak? Kak Kesha pernah melayanin atau mungkin Kak Kesha ke kedukaannya orang lain gitu.
dia itu cuma sendiri atau misal berdua lah, minimal berdua sama suami atau istrinya gitu. Yang meninggal mungkin orang tuanya dari suami atau istrinya gitu ya. Dan mereka cuma berdua, nggak ada kerabat, nggak ada teman-teman yang lain kesana. Kak Kesia kesana sendiri. Terus Kak Kesia apa ya namanya, berduka gitu, terus empati. Gimana ya? Apa yang aku lakukan? Apa yang dilakukan Kak Kesia? Kalau seingatku sih aku belum pernah ya sampai yang hanya berapa orang gitu tuh, belum pernah. Tapi aku pernah menghadiri orang meninggal gak punya siapa-siapa dan hanya dihadiri orang-orang asing dari gereja. Waktu aku pelayanan di Jakarta. Jadi orang ini pemulung meninggal, gak ada yang mau ngakuin ini keluarganya siapa. Akhirnya gereja yang ambil alih, tim kedukaan datang di pemakaman, dilayani sama pendeta, dimakamkan. Jadi gak ada yang kehilangan. Tapi kita tetap ngerasa sedih gak sih, Kak? Oh iya dong. Menurutku berduka itu, apalagi kesedihan, sepanjang kita sesama manusia, mungkin kita gak bisa saling ngerti. Tapi seharusnya kita ikut bahwa itu manusia, sesama manusia yang sedih gitu. Gak perlu kita sangat kenal supaya kita bisa ikut berempati kan sama dia. Karena sesama manusia aja. Kayak kematian misalnya suaminya salah satu influencer meninggal gitu, anaknya masih kecil, satu Indonesia sedih, kenal juga enggak. Kayak gitu-gitu kan. Karena seperti bahagia yang nular, sedih itu juga nular. Gitu. Kalau kita nggak terlalu dekat sama orangnya itu, tapi kita ingin service ke mereka gitu, berarti sebaiknya gimana? Ya, menurutku yang paling aman tanyain ini kebutuhan badannya. Gimana tadi malam bisa tidur? Tanya hal-hal umum berarti ya Kak. Nggak bisa tidur ya? Gitu. Iya nggak bisa tidur, nggak apa-apa. Pelan-pelan aja 1 jam. Kalau kebangun lagi nggak apa-apa. Kalau butuh nangis, kalau butuh orang mau ditelepon, bilang aja gitu. Atau hubungin aja. Memang nggak akan bisa tidur lep gitu 8 jam gitu kayak hari-hari biasa, memang nggak bisa, nggak apa-apa, pelan-pelan ya. Kalau malam nggak bisa tidur, coba siang, nah gitu. Udah makan, gitu-gitu. Mungkin menurutku ya Kak, salah satu alasan kenapa orang tuh waktu untuk pulih bisa lama, bisa jadi dalam satu kejadian dia merasa bahwa dia akhirnya berjalan di dunia ini sendirian. Iya. Jadi makanya dia kayak ngerasa kesepian, udah gak ada yang nemenin lagi. Makanya dia kayak untuk menerima kenyataan itu tuh akan sangat lama gitu. Pulihnya juga jadi sangat lama. Iya. Makanya memang bergantungnya itu salah satu hal ya, adalah support system. Kalau support systemnya kuat, biasanya orang akan lebih mudah, bukan lebih cepat ya. Tapi lebih kuatnya, lebih stabilnya lebih kuat gitu. Kalau dia sendiri riri itu yang sulit. Oh Kak, aku mau tanya, misal nih salah satu jemaat gereja, mungkin sepasang lansia ya, salah satu dari mereka meninggal dan ternyata tersisa satu bapak atau satu ibu yang udah sepuh gitu, dan dia mungkin berada jauh dari keluarga besarnya gitu. Gereja itu bisa take action gak untuk dalam mendampingi lansia tersebut? Bisa dong. Dalam bentuk apa biasanya Kak? Ya misalnya kalau butuh penjemputan untuk tetap aktif ke gereja misalnya, atau dia mau disarankan panti reda yang mana ya yang sehat untuk saya, bisa. Bermacam-macam sih, bukannya gereja selalu bisa bantu, enggak, tapi apa yang bisa gereja lakukan tuh sangat terbuka gitu. Berarti tetap kita butuh orang lain untuk sama-sama bertumbuh. Oh iya dong. Iya. Ini ya. Berarti kita nggak bisa pulih sendiri ya Kak ya. Aku nggak bisa katakan nggak bisa, tapi itu jauh lebih berat. Jauh lebih berat.
Mau semandiri apapun kita dalam proses kedukaan tuh, kadang yang kita butuhkan cuma orang yang duduk di samping kita kok. Dan itu bentuknya manusia, bukan barang, bukan AI, bukan boneka, bukan juga binatang. Ya binatang bisalah mengisi, tapi kita butuh manusia, kita butuh sentuhan. At least kalau nggak sentuh tuh kita butuh energi manusia di samping kita gitu. Oke. Jadi ya. Terakhir mungkin ya. Kita harus gimana sih Kak untuk menghadapi rasa kehilangan itu yang sebenarnya? Yang pertama jujur. Nggak usah jujur sama orang lain dulu lah. Jujur sama dirimu sendiri aja. Bahwa ya ini nggak mudah. Bukan berarti mengasihani diri, beda loh ya, gitu ya. Kita jujur lalu berjalanlah lebih pelan daripada hari-hari yang biasa. Pelan-pelan. Kepada orang yang sedang berduka hebat, aku selalu mengatakan, mikirnya pendek-pendek. Karena kebiasaan orang yang sedang berduka atau sedang punya masalah tuh mikirnya terlampau jauh. Jangan, kalau keadaanmu normal kamu boleh mikir jauh. Oke, rencanaku begini. Tapi kalau keadaanmu penuh dengan tragedi, kamu tuh hidup malam ini aja tuh udah achievement gitu loh. Mikirnya pendek aja. Oke, hari ini aku bersedih. Besok aku gak tahu. Oke, hari ini aku harus makan, minum, aku harus mencoba tidur malam 1 jam. Oke, mikirnya pendek-pendek aja. Hari ini aja dulu. Itu sih latihan dalam kedukaan yang supaya beban yang berat jangan diimbangi dengan rencana yang terlalu dan pikiran yang terlalu berat. Jangan. Disesuaikan. Jadi jujur, latihan berpikirnya tuh pendek-pendek, pelan-pelan satu-satu, sama cari pertolongan, cari sahabat. Cari pertolongan, cari sahabat. Itu dulu aja sih menurutku. Ada tambahan? Nggak ada sih, paling cuman ya itu. Berarti kita kalau emang lagi berduka, penting untuk mencari orang yang bisa jadi support system buat kita. Dan mungkin kalau kita sebagai orang ketiga dari orang yang memperhatikan orang lain sedang berduka, kita juga harus bisa memberikan support buat orang di sekitar kita yang sedang berduka. Iya. Dari Kak Kesya ada closing statement gak Kak terkait topik ini? Oke, semua orang dalam masanya pasti berduka. Kita kan pasti pernah atau akan mengalami peristiwa kedukaan ya. Artinya adalah kita semua akan atau pernah merasakan kehilangan. Jadilah orang yang jujur pada rasa kehilanganmu dan maknailah setiap kesedihan karena kehilangan itu sebagai memang begitu kuat cinta itu. Dan Tuhan gak mungkin ninggalin kamu. Dia pasti akan kirim orang-orang yang akan menemani kamu. Gitu. Dan kedukaan memang gak butuh diselesaikan, butuh dihadapi. Gitu. Oke. Terima kasih banyak Kak Kesya. Sama-sama. Thank you. Jadi buat para pemcowers, khususnya yang sedang berduka, ini mari kita saling sama-sama mendukung. Betul. Baik yang sedang berduka maupun yang gak berduka, mari kita saling mendukung, saling menguatkan dan saling bertumbuh bersama. Oke, cukup untuk hari ini. Saya Kelvin Matthew dan partner saya Lieni. Sampai jumpa di Pemco berikutnya. Pakcoy berikutnya. Bye-bye. Bye.